الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Gema takbir terus berkumandang di seluruh antero negeri. Menandakan telah tibanya hari yang sakral dan penuh suci ini pemirsa, yang mana hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Yang mana ini merupakan bentuk peringatan dan juga penghormatan atas pengorbanan yang begitu luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga begitu ikhlasnya Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala pemirsa. Bersama saya Yasmin Natania yang akan memandu acara secara langsung dalam menyaksikan proses salat Idul Adha 1446 Hijriah langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pemirsa, untuk hari ini memang dilakukannya sholat Idul Adha ini setelah melewati adanya sidang isbat pada tanggal 28 Mei 2025 lalu, yang mana sidang ini dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar pemirsa, yang mana menetapkan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah jatuh pada hari ini yakni tanggal 6 Juni 2025. Bisa Anda lihat di layar televisi pemirsa, ini para jamaah sudah mulai memadati area Masjid Istiqlal Jakarta. Tentunya mereka datang bahkan sejak dini hari tadi untuk mendapatkan posisi saf terbaik saat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini pemirsa. Adapun berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Masjid Istiqlal Jakarta terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan dimulai tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tema Idul Adha yang diusung tahun ini adalah berkurban dengan ikhlas, membangun bangsa dengan cinta. Sebagai tambahan informasi pemirsa terkait dengan khotib yang akan memimpin ceramah pada sholat Idul Adha kali ini, yakni dipimpin oleh Profesor Haji Wan Jamaluddin ZMAG PhD yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LCMA. Adapun yang menjadi bidal imam adalah Dr. Andes Haji Hasanuddin Sinaga MA. Kemudian yang menjadi bilal pemirsa adalah Bapak Abdullah Sengkang Gurium SPDI. Kemudian menjadi muazin badal adalah Muhammad Syawal Mubarak SOS. Kita akan kembali memantau pemirsa situasi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta dalam Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Ini situasi dari dalam Masjid Istiqlal pemirsa. Di saf barisan pria nampaknya sudah penuh. Bahkan kami memantau sejak pagi tadi masyarakat ataupun para jamaah sudah mulai berdatangan ke area Masjid Istiqlal Jakarta. Tidak hanya bersama keluarga, bahkan ada juga anak rantau ya di Jakarta yang datang ini bersama teman-temannya untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Tidak hanya warga Jakarta saja yang melaksanakan sholat di area Masjid Istiqlal ini pemirsa, namun juga banyak yang berasal dari luar Jakarta. Dari daerah Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, bahkan dari luar Pulau Jawa. Seperti tadi kami sempat mewawancarai satu keluarga yang berasal dari Sumatera Barat yang memang datang sengaja ke Jakarta untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini. Kemudian sebagai tambahan informasi pemirsa, selain masyarakat umum yang hadir, rencananya akan hadir pula Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan hadir ataupun tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Selain Presiden tentunya nanti juga akan hadir rombongan para menteri serta pejabat Kabinet Merah Putih. Kemudian ada juga Duta Besar Negara Sahabat, tokoh agama dan juga organisasi masyarakat. Tentunya dalam pelaksanaan sholat Idul
Adha 1446 Hijriah ini pemirsa, terkait dengan pengamanan yang diberlakukan begitu ketat. Ada ribuan personil gabungan yang ditugaskan pada pagi hari ini. Kita akan kembali melihat pemirsa di layar televisi Anda. Ya, kedatangan dari Yusuf Kala yang sudah berada di area Masjid Istiqlal Jakarta. Ini merupakan salah satu tokoh bangsa yang tentunya pernah memimpin Indonesia beberapa waktu lalu. Kemudian kita lihat mobil dengan plat nomor RI 27. Antrian kendaraan sudah terlihat pemirsa. Untuk tentunya mengikuti rangkaian dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita masih menantikan bersama-sama kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang akan turut serta hadir melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Gema takbir terus berkumandang di area Masjid Istiqlal Jakarta. Pemirsa, selain menggelar sholat Idul Adha, Masjid Istiqlal juga akan membagikan daging kurban. Ini menjadi tradisi dalam peringatan Idul Adha 1446 Hijriah. Ada puluhan sapi dan juga kambing yang telah disumbangkan ke Masjid Istiqlal ini pemirsa. Salah satunya menarik perhatian adalah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yakni berjenis sapi limosin dengan berat 1,3 ton. Sapi jantan berusia 4 tahun pemirsa. Kemudian juga ada sapi berukuran 1,1 ton dengan jenis yang sama, yakni limosin yang berasal dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Buming Raka. Tentunya hewan-hewan kurban ini yang sudah diserahkan telah diperiksa terlebih dahulu dan dinyatakan sehat oleh Badan Karantina Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sehingga telah memenuhi syarat pemirsa dan layak untuk menjadi hewan kurban. Ada pula hewan-hewan yang disumbangkan oleh pejabat negara lainnya, oleh perusahaan-perusahaan. Dan yang menarik pemirsa adalah dari romo-romo gereja tetangga Masjid Istiqlal, yakni Gereja Katedral Jakarta yang terus serta menyumbangkan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Diperkirakan ada lebih dari 150.000 jemaah pemirsa yang akan membadati area Masjid Istiqlal Jakarta untuk mengikuti serangkaian ibadah di momen Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ini. Pemirsa, sebagai tambahan informasi terkait dengan Masjid Istiqlal ini telah digagas oleh Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang menginginkan adanya masjid besar yang menjadi simbol persatuan umat Islam sekaligus simbol negara. Yang menariknya, lokasi Masjid Istiqlal ini tidak dipilih sembarangan pemirsa, yakni karena lokasinya yang dekat dengan Gereja Katedral Jakarta sebagai lambang toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama.
Hingga saat ini Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral berdiri berdampingan, menjadi simbol nyata Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan kedua tempat ibadah ini saat ini dihubungkan dengan adanya terowongan silaturahmi yang dapat menjadi pembung fisik antara dua bangunan ibadah. Terkait dengan kubah utama Masjid Istiqlal sendiri, pemirsa, memiliki diameter 45 meter. Melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni di tahun 1945. Kemudian kubah ini ditopang oleh 12 pilar besar yang mencerminkan jumlah bulan dalam kalender Islam. Kemudian terkait dengan menaranya, yakni Menara Tunggal Masjid Istiqlal memiliki ketinggian 96 meter, melambangkan jumlah surat dalam Al-Quran. Dari puncaknya, pengunjung bisa menikmati pemandangan yang luar biasa indah dari kota Jakarta. Ya pemirsa, hingga saat ini para jemaah masih terus berdatangan untuk memadati area Masjid Istiqlal Jakarta. Nampaknya untuk di sisi dalam area Masjid Istiqlal ini sudah hampir penuh, pemirsa. Biasanya dalam perayaan Hari Raya Besar Islam, baik itu Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha, untuk pelaksanaan sholat, baik itu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, tidak hanya memakan tempat di area dalam masjid saja, namun hingga ke area-area luar masjid, pemirsa. Allahu Akbar, Sekali lagi kami informasikan terkait dengan penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini akan dimulai tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Melakukan perjalanan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini, dari pihak Masjid Istiqlal sudah menghimbau kepada para jemaah yang akan hadir dan melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal ini untuk datang tepat waktu agar ibadah dapat berjalan dengan hikmat serta dapat menempati posisi berderet rapi dalam saf. Masyarakat juga diimbau untuk seluruh jemaah agar tidak membawa barang berlebihan dan juga tidak menaruh barang bawaan berharga di sembarang tempat. Kemudian tidak meninggalkan barang-barang di sekitaran Masjid Istiqlal setelah pelaksanaan sholat Idul Adha selesai. Mohon perhatian kepada para jemaah untuk senantiasa. Yang Anda saksikan di layar televisi, pemirsa, ini adalah situasi dari dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Menjaga barang bawaan seperti HP, dompet, dan lain-lain. Jangan sampai terjatuh. Sudah nampak penuh diisi oleh para jemaah yang akan turut serta melaksanakan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal. Dan hingga kini kita masih menanti kedatangan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga sejumlah menteri yang akan hadir, dan juga duta-duta besar negara sahabat serta para tokoh tanah air. Hingga saat ini takbir terus berkumandang. Tentunya diikuti oleh seluruh jamaah yang sudah hadir dalam menyambut sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini. Adapun tim takbir yang terlibat, pemirsa, dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah adalah Haji Mudori AR MPDI, kemudian juga ada Haji Ahmad Ahwani SAG, Haji Saiful Anwar SPDI, Kadaras Wadi Rashid SHU, dan juga Ilham Mahmudin SPD.
pembagian hewan kurban dalam Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ini. Biasanya pembagian hewan kurban ini menggunakan kupon-kupon pemirsa. Namun di tahun ini Masjid Istiqlal tidak mengadakan pembagian hewan kurban melalui kupon, melainkan hewan kurban akan didistribusikan melalui proposal-proposal yang memang sudah diterima oleh Masjid Istiqlal. Sejauh ini Masjid Istiqlal sendiri sudah menerima banyak sekali proposal, baik itu dari rumah yatim, kemudian panti jompo, disabilitas, masjid, musola, kampus, majelis taklim dan juga lain sebagainya. Adapun bagi yang lokasinya dekat dengan Masjid Istiqlal, apabila dibutuhkan pengantaran hewan kurban langsung oleh panitia kurban, Masjid Istiqlal bersedia untuk mengantar dan juga bisa langsung diambil ke Masjid Istiqlal. Tentunya ini dilakukan guna menghindari adanya kerumunan massa. Adapun rencananya pemirsa, daging kurban yang terkumpul di Masjid Istiqlal ini akan disembelih pada esok hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Tentunya untuk tadi selain menghindari adanya kerumunan massa, ini juga diharapkan agar proses penyembelihan hewan kurban menjadi lebih efektif. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Pemirsa, ada yang berbeda pula dari Idul Adha di tahun sebelumnya dan juga telah dikonfirmasi oleh pihak dari Masjid Istiqlal sendiri bahwa lusa nanti tepatnya pada hari Minggu 8 Juni 2025 Masjid Istiqlal akan mengundang kurang lebih 2.000 anak yatim yang tersebar di sekitar Jabodetabek untuk makan bersama sajian daging kurban yang telah disumbangkan oleh Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la masih menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang rencananya akan hadir di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini dia kita saksikan di layar televisi pemirsa rombongan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang akan segera tiba di Masjid Istiqlal Jakarta dengan menggunakan mobil maung berplat nomor RI1. Ya, sesaat lagi Bapak Presiden akan tiba dan kita lihat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah turun dari mobil dan tiba di Masjid Istiqlal Jakarta yang disambut tentunya oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Yusuf Kala. Kemudian kita saksikan pemirsa
Sejumlah tokoh-tokoh lain yang turut menyambut kedatangan dari Bapak Prabowo Subianto. Kemudian Bapak Prabowo akan menuju ke ruang transit VVIP terlebih dahulu pemirsa sebelum memulai sholat Idul Adha pada pukul 7 pagi hari nanti. Jika kita melihat pada jam sekarang menunjukkan pukul 6:36 nampaknya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini datang lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebelumnya diinformasikan pada pukul 6:40 ternyata lebih awal sekitar pukul tadi 6:35 waktu Indonesia Barat. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Ya, kita lihat bersama-sama pemirsa. Ini ada Sekretaris Kabinet Letkol Teddy. الله
1446 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta akan dimulai tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Adapun tema Idul Adha yang diusung tahun ini adalah berkurban dengan ikhlas, membangun bangsa dengan cinta. Hingga saat ini masyarakat jamaah terus berdatangan untuk memadati area Masjid Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Diperkirakan ada lebih dari 150.000 jamaah yang hari ini akan mengikuti jalannya pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Nampak di layar televisi Anda pemirsa, sejumlah duta besar negara sahabat pun turut hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto, yang mulia para duta besar negara sahabat, yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia atau yang mewakili, dan segenap Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat sipil dan militer, serta kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Idul Adha 1446 Hijriah yang berbahagia. Adapun agenda sholat Idul Adha hari ini, Jumat 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, 6 Juni 2025 Miladiah, Imam Al-Hafiz Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LC MA, Khatib Profesor Ki Haji Wan Jamaluddin Z MAG PhD, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan tema menebar cinta kasih melalui ibadah kurban. Bilal Al-Ustadz Abdullah Sengkang Gurium SPDI. Perolehan hewan kurban di Masjid Istiqlal tahun 1446 Hijriah 2025 Miladiah sebagai berikut: sapi 49 ekor dan kambing 64 ekor.
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto memasuki lantai utama Masjid Istiqlal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
Allah
Jamaah rahimakumullah. Salat Idul Adha 1446 Hijriah dimulai. As-salah, as-salah, as-salah. Sallu sunnatan li'idil adha rak'ataini jami'atan ajrakumullah. استووا أقيموا صفوفكم وترصوا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat. Astagfirullahaladzim. Rabbi a'udzu min syaitanir syaitan. Rabbi yahdurun. Ilahi anta ma'sumi wa la sunni sunnatul Eidul Adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت
العزة افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'd. Faya ikhwatal Islam wal muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal
القائل في كتابه الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari raya Idul Adha ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal manusia adalah dengan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, yang artinya berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha selalu menjadi rekonstruksi sejarah masa lalu. Sejarah kehidupan figur-figur agung, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu figur Nabi Ibrahim alaihissalam, figur sang anak hebat Nabi Ismail alaihissalam, dan figur sang ibu luar biasa Siti Hajar. Mereka menunjukkan ketaatan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perintah Allah datang kepada Nabi Ibrahim untuk menyembah putranya, beliau tidak ragu, tidak menawar, dan tidak mengeluh. Begitu pula Ismail alaihissalam yang dengan penuh keyakinan dan tawakal berkata, Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Dan ketika Nabi Ibrahim serta anaknya membuktikan keteguhan dan ketulusan mereka dalam menerima ujian Allah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor hewan kurban sebagaimana firman-Nya, wa fadainahu bizibhin azim. Artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa ini mengandung pesan bahwa Allah tidak menginginkan darah dan daging, melainkan ketaatan, keikhlasan, dan ketakwaan. Itulah sebabnya ibadah kurban menjadi simbol pengorbanan spiritual dan pengorbanan sosial yang besar yang senantiasa kita peringati setiap Idul Adha. Tidak hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, tetapi juga Siti Hajar, sosok perempuan mulia yang menunjukkan keikhlasan, tawakal, dan pengorbanan yang luar biasa demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir yang gersang bersama bayi kecilnya Ismail.
Namun tidak sedikit pun ia berputus asa. Ia berlari dari Sofa ke Marwah 7 kali dalam pencarian air. Pengorbanan, kesabaran, dan keyakinan Siti Hajar membuahkan keajaiban. Air Zam-Zam yang memancar hingga kini menjadi sumber berkah bagi jutaan manusia. Sungguh pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar menjadi pelajaran penting tentang ketaatan tanpa ragu, keikhlasan tanpa pamrih, dan perjuangan tanpa putus asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban bukan hanya seremonial penyembelihan hewan. Di balik itu ada nilai-nilai spiritual dan sosial. Kurban adalah bentuk aktualisasi dari cinta kasih, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan dengan ketaatan, dan cinta kepada sesama manusia yang ditunjukkan melalui berbagi daging kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapai ridhanya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir An-Nur menjelaskan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diperoleh dengan daging kurban yang disedekahkan, bukan pula dengan darah yang ditumpahkan, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas. Berkurban dengan menyembelih hewan kurban tidak akan meraih ridha Allah kecuali apabila dilakukan dengan niat yang baik dan keikhlasan yang sempurna. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi, ibadah kurban menjadi sangat relevan. Sebagian besar daging hewan kurban disalurkan kepada kaum fakir, kaum miskin, para yatim, dan kaum lemah secara ekonomi. Dari sinilah kita memahami bahwa Islam bukan hanya mengajarkan hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Agama hadir sebagai pedoman moral yang mendorong para hartawan agar memiliki empati dan kepedulian yang akan menciptakan harmoni sosial serta memunculkan doa kebaikan untuk para dermawan. Karena setiap amal kebaikan akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk kebaikan, bahkan berlipat ganda. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dampak positif yang dirasakan di dunia. Seseorang yang memperlakukan orang lain dengan baik akan mendapatkan penghormatan dan simpati. Ketika ia tertimpa musibah, orang-orang di sekitarnya akan menunjukkan empati dan turut membantu. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rawi, orang yang terbiasa berbagi rezeki saat mengalami kesulitan akan dirasakan kehilangannya oleh banyak orang, dan mereka pun turut bersedih serta memberikan bantuan seraya mengirimkan untayan doa terbaik untuknya.
Kedua, amal baik di dunia menjadi bekal pahala dan kunci menuju surga di akhirat. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khair yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Suasana sholat Idul Adha berjamaah menggambarkan kebersamaan antara mereka yang mampu dan tidak mampu. Seluruh lapisan masyarakat muslim menyatu padu dalam suasana kebahagiaan. Yang mampu akan berbahagia karena berbagi kenikmatan dengan memotong hewan kurban. Dan yang tidak mampu juga akan berbahagia karena merasakan kenikmatan daging kurban yang dibagikan. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan kurban di hari raya Idul Adha agar seluruh lapisan masyarakat, muslim maupun non-muslim, dapat bergembira di hari raya tersebut. Jamaah Id rahimakumullah, dalam konteks membangun bangsa dan negara, semangat kurban adalah semangat kolektif. Para pemimpin dituntut untuk rela berkorban demi kepentingan rakyat, berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban kenyamanan pribadi demi membangun negeri ini menjadi negeri yang adil dan makmur. Kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tapi tentang keberanian menanggung beban demi orang lainnya. Inilah pemimpin sejati yang mampu meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rakyat pun tidak boleh hanya menjadi penonton, sebagaimana sosok Ismail alaihissalam dan Siti Hajar. Setiap kita semua memiliki peran. Jika setiap lapisan masyarakat rela berkorban dan memberikan yang terbaik sesuai perannya, maka visi Indonesia emas akan terwujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan kurban semakin relevan dengan kondisi bangsa kita yang sedang berjuang mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebuah visi besar menuju negara maju yang adil, makmur dan beradab. Fondasi menuju Indonesia Emas tersebut adalah generasi yang sehat dan cerdas. Oleh karena itu, gagasan dan gerakan tentang makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia bukan hanya program pemerintah, tapi sejatinya merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang harus kita amalkan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk memberi makan kepada yang dilanda kelaparan, memperhatikan asupan gizi bagi saudara kita yang kekurangan. Bayangkan jika semangat kurban ini menjadi budaya, orang-orang yang kaya dan mampu berbagi bukan hanya setahun sekali, tetapi terus-menerus dalam berbagai bentuk program sosial seperti makan bergizi gratis di sekolah, bantuan pangan, dan dukungan gizi ibu hamil serta anak-anak.
Itulah wujud konkret dari cinta kasih sosial Islami yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal mu'minu allazi yasba' wa jaruhu ja'iun ila jambih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidaklah beriman orang yang perutnya kekenyangan sementara tetangganya kelaparan hingga terasa ke lambungnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Program makan bergizi gratis bisa menjadi bagian dari semangat kurban nasional, di mana pemerintah, para pemimpin, dan masyarakat luas bersatu padu dalam mewujudkan anak-anak Indonesia yang kuat, yang sehat, yang cerdas. Sebab hanya dengan generasi unggul kita bisa meraih Indonesia emas. Inilah pengorbanan kolektif yang menjadi ruh pembangunan yang berkeadilan dan generasi yang unggul. Pengorbanan kolektif merupakan implementasi dari semangat gotong royong dan saling membantu menjadi kunci utama mewujudkan kemajuan negeri kita yang tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jamaah salat Id rahimakumullah, gotong royong dalam Islam bukanlah konsep baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa umat Islam bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. An Abi Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i. Orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Rasulullah mendemonstrasikan dengan menyilangkan jari jemarinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai saudara, orang Islam mempunyai kewajiban menjaga saudaranya dari segala bentuk keburukan, baik yang berdampak secara fisik dan bersifat duniawi maupun secara batin dan ukhrawi. Prinsip ini mendorong kita untuk tidak bersikap individualis, apatis terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Kita harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekedar pengamat. Jika ada tetangga kita yang dilanda kelaparan, anak-anak yang putus sekolah, saudara-saudara kita yang tertinggal dari segi ekonomi, maka itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam semangat kurban dan gotong royong, semua pihak harus terlibat. Para ulama, cendekiawan, petani, nelayan, buruh, guru, ASN, pengusaha, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Masing-masing memiliki peran dan kontribusi untuk membangun bangsa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selain berkurban untuk dalam negeri, Indonesia, negara kita, berperan dalam perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hari ini, berbagai ketegangan politik
Peperangan tengah berkecamuk baik di kawasan Eropa, di Timur Tengah, Palestina, hingga Asia Selatan. Dan semua itu berdampak luas pada keamanan global. Ketegangan ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang banyak dan juga menyebabkan instabilitas politik di kawasan maupun global. Untuk itu, ketegangan ini dan konflik ini harus segera diakhiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji seseorang yang mampu mewujudkan perdamaian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut pahalanya melebihi pahala sholat, pahala zakat maupun pahala sedekah. Ala ukhbirukum bi afdal min darajatis shalah wasyam wasadaqah? Qalu bala. Qal islahu zatil bain wa fasadu zatil bain hiyal haliqah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat pahala puasa, pahala sholat dan pahala sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih, karena rusaknya orang yang berselisih itu bagaikan mencukur habis amal kebaikan yang telah dikerjakan. Maka seorang muslim sejati hendaknya senantiasa aktif menjadi penyeru perdamaian, penengah konflik, pemberi solusi dalam konflik, dan menjadi bagian dari unsur pemersatu umat. Umat Islam bukanlah pembuat konflik, bukan penyulut api permusuhan, bukan pula pengadu domba antar kelompok. Itu sama sekali bukan ajaran Islam yang cinta perdamaian. Ajaran Islam melarang umatnya menggunakan cara-cara kekerasan, bahkan dalam aktivitas dakwah. Islam bukanlah agama yang mengajarkan ekstremisme, radikalisme, apalagi terorisme. Perdamaian merupakan pengejauhan tahan dari nilai-nilai Islam yang harus terus kita gelorakan. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan peran aktif dalam mendukung terciptanya perdamaian global secara konkret dan berkelanjutan melalui penguatan diplomasi dan advokasi politik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai titik tolak untuk memperkuat semangat persatuan, semangat kesatuan untuk ketahanan keluarga kita, untuk ketahanan negara kita, dan untuk perdamaian dunia. Mari kita kobarkan kembali semangat, pengorbanan dan cinta kasih Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarganya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadikan ibadah kurban tahun ini bukan sekedar ritual tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa membangun negeri membutuhkan ketulusan, kerjasama, dan pengorbanan dari semua pihak. Kita yakin dengan semangat kurban dan gotong royong, kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia emas yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita, menerima amal ibadah kita, dan memberikan kelimpahan berkah kepada negeri yang kita cintai ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولرؤسائنا ولعلمائنا آمين يا رب العالمين. اللهم يا الله إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم نجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك على أعدائهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Cek pemirsa. Ya pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama mendengar khutbah ataupun ceramah dari khotib yakni Profesor Haji Wan Jamaluddin MAG PhD yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ya. Beliau menyampaikan terkait dengan keikhlasan begitu luar biasa dari Nabi Ibrahim dan juga ini mau closing apa gimana? Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ceramah yang disampaikan oleh khatib yakni Profesor Haji Wan Jamaluddin ZMAG PhD. Beliau merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Beliau menyampaikan terkait dengan keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dan ini menunjukkan bahwa keimanan dan juga kepasrahan kepada Allah di atas segalanya. Kita saksikan di layar televisi pemirsa. Para jemaah tengah bersalam-salaman antara satu dengan yang lainnya. Usai melangsungkan ibadah sholat Idul Adha ini. Ini adalah kondisi dari dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, terkait dengan perayaan Idul Adha 1446 Hijriah ini, pemirsa, tidak hanya ibadah kurban merupakan penyembelihan hewan saja, melainkan adalah simbol keikhlasan, pengorbanan dan juga kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyarakat ataupun jemaah juga sudah mulai meninggalkan area Masjid Istiqlal Jakarta untuk kemudian bersilaturahmi bersama keluarga di rumah, saudara maupun tetangga. Nampak sejumlah jamaah ini tengah mengabadikan momen dengan sejumlah pejabat publik. Nampak ada Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Dan kita saksikan juga
sejumlah menteri Kabinet Merah Putih masih berada di area dalam Masjid Istiqlal, Jakarta. Pemirsa, dalam perayaan Idul Adha 1446 Hijriah ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini menyumbangkan 1 ekor sapi berjenis limosin dengan berat sekitar 1,3 ton untuk disembelih di Masjid Istiqlal, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.